Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa mata sangat penting untuk kita jaga ya dokter dan Bang Agung. Kalau tidak kita jaga tentunya kita akan kekurangan tingkat intensitas kita dalam memandang sesuatu, keindahan dunia ini, maka kita harus menjaga pandangan kita ke depannya. Silakan Bang Agung dilanjutkan berkenaan dengan pembahasan tema kita hari ini. Oke, lanjut ya. Tadi ini udah faktor risiko, selanjutnya penanganan katarak. Ini yang paling penting nih, Bang. Ya, ini yang paling penting ya. Seperti apa sih penanganan katarak? Udah disinggung tadi sama Dokter Elsa, bahwasanya pengobatan ini mau nggak mau yang paling penting adalah dilakukannya operasi pembedahan, Bang ya. Jadi saya akan menjelaskan ke pemirsa TVRI yang di rumah, ini prosedurnya bagi kita masyarakat yang ada di Kota Bengkulu ya. Kebetulan juga saya bekerja di Paskes Pelayanan Tingkat Pertama di Puskesmas. Jadi kita di Puskesmas ini melakukan ada kegiatannya penjaringan juga. Penjaringan kesehatan, salah satunya dengan penanggung jawab program di Puskesmas adalah Indra, Bang. Jadi ada Indra ini kan nyaut ke indera penglihatan, indera pendengaran. Jadi penanggung jawab program yang di Puskesmas ini melakukan penjaringan dengan tim di Puskesmas, salah satunya dokter atau tim yang di Puskesmas yang lainnya. Jadi kita melakukan kunjungan rumah bagi terkhusus untuk lansia. Ini tahapannya untuk lansia, jadi dilakukan penjaringan, dilakukan pemeriksaan. Kalau ada masyarakat kita yang ada di Kota Bengkulu ada yang terkena penyakit katarak, kita anjurkan datang ke Puskesmas. Iya, karena resistensi tadi kan 90% adalah lansia. Ada lansia. Jadi kita anjurkan datang ke Puskesmas, terus kita kasih tahu seperti apa syaratnya. Salah satunya kalau memang masyarakat di Kota Bengkulu, yang ada di Kelurahan Bengkulu ya, ada kartu BPJS misalnya. Jadi kita sarankan memberikan kartu BPJS untuk didaftarkan di Pikar Puskesmas. Jadi biar dipilih mau ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit yang mana. Jadi tidak perlu khawatir lagi pemirsa di rumah. Ya, betul. Jadi kebetulan tadi saya sudah bertanya dengan petugas Pikar yang ada di Puskesmas ya, untuk pembuatan rujukan bahwasanya yang kosong hari ini adalah rumah sakit kota untuk yang pengobatan spesialis mata. Jadi rumah sakit yang lainnya kecuali rumah sakit kota hari ini standby. Oh, siap ya? Siap untuk mengobati kalau ada yang mau rujukan dari penyakit katarak, jadi melakukan pembedahan. Gini Bang, jadi mau nggak mau memang proses yang paling cepat ini, yang paling bagus memang dilakukan adanya proses pembedahan ke dokter spesialis mata. Berarti tenaga medis di Bengkulu siap untuk menyatakan Bengkulu bebas katarak hari ini. Harus ya, bismillah ya. Ini capaian kita ya. Jadi asalkan pasien mau nih ya. Ya, yang pertama antara ini pasien sama keluarganya mendukung, harus dilakukan tindakan. Biasanya kita kalau udah lansia kan takut keluarganya gitu dilakukan tindakan nanti aman apa enggak gitu kan, mereka kan banyak kekhawatiran. Tapi yang udah disampaikan oleh Dokter Elsa barusan ini 99% aman ya kan. Tadi dilakukan biosnya nggak bios total kan, jadi bios lokal aja, terus dilakukan untuk operasinya nggak sampai berhari-hari ya, cuma sehari aja gitu, datang udah dilakukan tindakan aman, semuanya udah selesai. Padahal kalau didiamkan malah lebih parah ya. Ya, lebih memparah kondisi ya kan, makin lebih parah lagi. Jadi lebih menumpuk lagi ya kan, tadi udah disampaikan juga Dokter Elsa bahwasannya lebih parah lagi, makin kalau memang nggak dilakukan pembedahan makin parah, makin nggak bisa lihat lagi ya kan. Jangan sampai yang mata misalnya sebelah kanan yang nggak diobati tiba-tiba pindah ke sebelah kiri ya kan. Ada mengakibatkan jadi dua-duanya kena katarak, jangan sampai. Serahkan ke profesionalnya. Betul, ke dokter spesialis mata ya. Oke. Selanjutnya, nah cara pencegahan ya. Ini yang paling penting ya Bang. Dari segala jenis penyakit itu kita harus tahu dulu seperti apa sih pencegahan dari penyakit katarak. Yang pertama, memeriksakan mata secara teratur. Ya, kalau memang ada keluhan baik itu bukan katarak atau penyakit mata yang lainnya, kita harus rutin cek kesehatan. Salah satunya boleh datang ke Puskesmas. Jadi jangan takut, kalau memang ada keluhan boleh datang ke Puskesmas. Ini biasanya kita masyarakat kan kalau memang ada keluhan,
nggak usahlah dulu berobat hari ini, saya minum aja atau saya berbaringan aja, misalnya saya istirahat di rumah aja, barangkali nanti dengan istirahat di rumah bisa sembuh gitu ya. Atau Tapi minum teh hangat biasanya nih. iya, atau minum teh hangat ya kan, atau minum Obat dari seluruh penyakit ya Bang. iya, jadi barangkali bisa sembuh. Tapi ini kan kita harus mengubah mindset kita. Jadi kalau bisa, kalau memang ada keluhan, salah satunya ini penyakit katarak, harus rajin datang berkonsultasi ke fasilitas kesehatan. Boleh juga ke puskesmas atau ke dokter spesialis tadi. Oke, selanjutnya memperbaiki pencahayaan di rumah. Nah, ini boleh ya. Jadi kita harus tahu dalam satu ruangan itu kalau bisa pencahayaan di rumahnya jangan, memang yang kebutuhan cahaya yang pas gitu Bang. Jadi dalam satu ruangan itu kalau seperti kita yang di studio ini, misal contoh ya, jadi pencahayaannya cukup. Ya nggak terlalu terang banget, nggak terlalu redup banget. Jadi kita melihatnya jelas. Ya apalagi kita salah satu faktornya kalau kita pencahayaannya kurang, kita sambil main handphone, radiasi HP lebih berbahaya juga ya Bang ya. Jadi cahaya di ruangan harus pas agar terhindar salah satunya untuk mencegah penyakit katarak. Oke, berarti terlalu redup juga. Ya mempengaruhi juga, ya? terlalu terang juga mempengaruhi juga intensitas matanya. Oke, selanjutnya ini tadi udah sampaikan berhenti merokok, minum alkohol, jangan sampai, terus menggunakan kacamata pembesar saat membaca. Ini barangkali kalau memang ada keluhan udah kena penyakit, misalnya matanya udah kena ya, misalnya minus atau plus, jadi memang mereka memakai alat bantu kacamata. Ini harus ya, apalagi seseorang tersebut udah terkena penyakit katarak, memang mau nggak mau memang harus menggunakan kaca pembesar mata. Jadi biar pada saat mereka membaca koran atau membaca informasi atau lewat media sosial mereka lebih jelas gitu Bang. Ini yang masih sering simpang siur nih Bang. Katanya kalau minus atau udah terkena penyakit mata itu kacamatanya bagusnya dilepas pasang atau dilepas terus saja atau gimana tuh Bang sebenarnya tuh Bang? Sebenarnya kalau memang udah didiagnosa yang penyakit matanya udah minus ya, ini memang harus pengobatan kacamatanya memang harus dipakai Bang. Dipakai terus gitu? Iya dipakai terus agar kalau memang mereka tidak rutin memakainya nanti bisa jadi minusnya nanti lebih bertambah. Iya, jadi harus rutin. Tapi kalau memang kondisinya matanya lelah, boleh diistirahatkan gitu. Jangan terlalu dipaksa gitu. Jadi takutnya ini nanti minus atau plusnya bisa bertambah. Biasanya kan seperti itu kita dari minus setengah bisa kebiasaan yang buruk. Mereka tidak rutin memakai kacamata atau terlalu banyak aktivitas, memaksa aktivitas matanya. Bisa pas cek lagi ke dokter bertambah lagi minusnya, bisa minus 1 gitu. Artinya kita harus juga memakai alat bantu kacamata tadi secara sustain, secara terus menerus gitu ya Bang? Betul Bang, iya. Supaya tidak bertambah. Yes, Oke, Bang. Oke, selanjutnya kelola masalah kesehatan lain seperti nanti tadi udah disampaikan ya bahwasannya ini diabetes ini memang faktor pemicunya juga bisa komplikasi ke penyakit katarak. Tapi nggak semua penyakit yang lainnya, terkhusus diabetes gitu. Karena kenapa? Diabetes ini udah disampaikan oleh dokter Esti tadi yang diabetes tipe 1 beresiko seseorang tersebut untuk terkena penyakit katarak. Oke, selanjutnya melindungi mata dari benturan. Ini kalau bisa, kalau memang dari benturan ini terlindung Bang. Kalau memang kita kena benturan jangan sampai kena benturan, kena tinju atau kena benturan kena benturan pintu, jangan sampai. Jadi kalau memang ada kena benturan atau dari cahaya matahari, sudah sampaikan ya bahwasanya kalau yang benturan ini kalau ada seseorang udah kena benturan harus segera diperiksa. Jangan sampai didiamkan. Jangan sampai juga ini faktor pemicunya juga bisa ke penyakit yang glaukoma tadi kalau tidak dilakukan pemeriksaan gitu. Oke, selanjutnya membatasi kebiasaan menyetir di malam hari. Oh, ini disampaikan tadi ya, menyetir di malam hari atau siang hari. Jadi mungkin pencahayaannya kalau di malam hari kan kita kan minim ya minim. Jadi seseorang tersebut kalau memang kondisinya matanya udah capek boleh istirahat sih. Jadi dibatasi gitu Bang, jangan terlalu dipaksa. Nanti faktornya bukan hanya ke katarak aja, kalau memang dipaksa untuk menyetir di malam hari bisa jadi faktor yang lainnya, kecelakaan gitu ya. Jangan sampai ya. Terus yang terakhir, terapkan pola makan dengan memperbanyak makan buah-buahan. Ya biasa ya untuk kesehatan mata, makan yang bagus seperti apa? Salah satunya makan wortel, brokoli, buah-buahnya pisang, apukat gitu, dan buah-buahan yang memang dianjurkan untuk memakan kondisi yang sehat ya, seperti kita harus mengkonsumsi dari isi piringku, harus sehat, pola makan yang sehat. Ini salah satu mencegah untuk katarak Bang. Oke.
Oke. Udah selesai selainnya. Oke, Silakan Bang Agung. Duduk. Oke, saya ada sedikit pengalaman pribadi nih, Dokter Else. Saya dulu waktu sekolah itu, tadi kan salah satu penyebabnya adalah trauma atau benturan dan lain sebagainya. Saya dulu pernah bermain futsal dan terkena ke mata, dan satu harian itu saya sebelah mata ini terganggu penglihatannya itu. Ini apakah nantinya akan berpengaruh juga di masa yang akan datang atau seperti apa, dokter? Karena cuma satu hari itu berlaku gangguan pandangan itu berlangsung, dokter. Ya. Kalau kita bicara katarak traumatik ya, kita bicara katarak traumatik ini, dianya itu biasanya berkelanjutan, gejalanya akan berkelanjutan. Karena dia tadi, katarak berarti lensanya keruh. Kalau lensanya udah keruh, berarti tata laksananya gimana dia buat jernih lagi. Jadi kalau emang waktu kecil pernah ada terjadinya trauma, belum tentu pasti katarak. Karena trauma pada mata itu dia nggak ke katarak aja. Dia bisa perdarahan di bola mata, atau bagian-bagian yang terkena. Kalau katarak udah pasti yang terkena adalah kornea dan lensa. Nah, kalau trauma kan bisa mengenai macam-macam bagian bola mata. Apakah konjungtivanya, apakah mukosanya, atau memang udah sampai ke retinanya, ke nervus optiknya, atau saraf optik, atau saraf matanya. Jadi seperti itu. Kalau memang waktu kecil itu terbentur atau trauma, terus sekarang udah gede nggak ada kelainan lagi, berarti dia bukan katarak. Karena kalau katarak dia udah kena trauma, biasanya keluhannya atau tanda gejalanya pasti akan berkelanjutan. Karena itu tadi lensanya keruh, makin lama pasti akan makin keruh. Seperti itu, karena proses degeneratif itu juga bisa, tetapi kalau memang jangka waktunya itu juga enggak, hari ini keruh, besok buta juga enggak ya, seperti itu ya, enggak gitu konsepnya. Jadi kekeruhan lensa itu juga butuh proses, butuh waktu. Kalau hari ini dianya itu masih kabur, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan barulah terbentuk kayak awan atau asap. Prosesnya cukup panjang ya, dokter. Space waktu untuk pasien ini menuju ke katarak yang total atau kekeruhan lensa yang total juga perlu waktu. Iya, karena juga sebagian besar termasuk saya ya mendiamkan dulu waktu itu, dok. Nggak langsung datang ke dokter dan memeriksakan, didiamkan. Berarti kan traumanya ringan ya, mungkin ringan. Jadi mungkin cuma hanya mengenai bagian luar, lapisan bagian terluar mata aja. Artinya terdiri dari beberapa lapis dan benar. Benar banget, karena mata ini yang paling krusial, jadi makanya mungkin Tuhan juga udah nyiptakan, jadi kalau mata ini juga banyak sekali lapisannya, makanya bagian terluar, bagian dalamnya, kalau sakit mata, makanya bisa dilihat apakah sudah masuk ke lapisan kemana dari gejalanya. Oke, dokter, semakin menarik, Dokter Else, Bang Agung, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, Besamo Kito Sehat.